Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita akan bahas tentang kuartil ya. Ini ada tabel distribusi frekuensi yang mau kita cari. Pelajaran kita hari ini adalah menentukan kuartil, desil, dan persentil ya. Kuartil perlu kalian ketahui, ini ada data ya. Misalkan di sini data terkecil sampai data terbesar ya. Ketika data itu dibelah menjadi dua, ini namanya median. Median, nilai tengah, atau disebut Q2, kuartil 2. Jadi median dengan kuartil 2 itu sama ya. Ketika data dari terkecil sampai yang di tengah dibelah lagi menjadi dua, di sini kita belah lagi, ini namanya Q1 ya. Nah, ketika yang tengah ke belakang ini dibelah lagi, ini namanya Q3. Lalu apa kesimpulan dari kuartil? Kuartil membelah data menjadi 4. Mana ya? 1, 2, 3, 4. Tapi dengan 3 pembatas, Q1, Q2, dan Q3. Tidak ada Q4. Jadi karena ada 3 sekat, nih 3 pembatas, maka ada 4 ruangan. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi cuma sampai Q3, tidak ada Q4. Tapi membelah data menjadi 4 ya. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan nilai dari Q1. Di sini kita lihat. Langkah ke-1 menentukan posisi dari Q1. Rumusnya adalah I per 4. Kenapa per 4? Karena kuartil itu membagi data menjadi 4. I per 4, I ini diisi Q berapa mau dicari. Kalau kamu nyari Q1 berarti sininya 1, I-nya 1. Kalau kamu mau nyari Q2 berarti I-nya 2. Kalau kamu mau nyari Q3 berarti I-nya 3. Nanti karena saya nyari Q1 berarti 1 per 4 kali N. N-nya itu banyak jumlahnya. Jumlah tabelnya 40, nanti 40 dibagi 4 10 berarti 10. Lalu kita cari posisinya 10 itu di mana? Kita kayak ngitung saldo. Pertama 4, ini namanya frekuensi kumulatif. Saldo kayak saldo tabungan gitu ya. 4, nanti ditambah dengan 5 hasilnya 9. 9 ditambah 9 hasilnya 18. 18 tambah 12 30 ya. Nah, 30 tambah 7 37, terus ini ya sampai 3 tambah 3 lagi 40. Jadi klop ya. 40 sama-sama 40. Nah, di Q1 posisinya ada di angka 10. Kita lihat di sini ini belum masuk 10, yang sudah masuk di sini nih 10 nih. Berarti yang kita ambil adalah yang ini. Itu, kelas yang kita ambil yang ini. Oke, setelah kita tahu posisi Q1 ada di sini, berarti kita tandai ya, di sini saya tandai bahwa 61 sampai 70 ini adalah letak dari posisi Q1 karena tadi letak posisinya adalah 10. Ini kan 9 di sini nih. Nah, 10 berarti ada di bawah, gitu ya. Makanya kita pilih yang bawah 10. Setelah pilih yang bawah, kita lihat rumusnya. Langkah keduanya adalah menentukan Q1. Rumusnya adalah TB tambah I per 4N dikurang FKS per F kali P. Nah, sekarang kita lihat TB itu apa. Nah, TB itu ada di sini. Kelas yang kita pilih kan dari 66 bererot ini, kita pilih yang ini kan. Nah, 61 kita kurangi dengan 0,5. Jadi 61 kita kurangi 0,5 jadi 60,5. Jadi TB-nya adalah 60,5. Jadi kelas yang kita pilih dikurangi dengan 0,5. I per 4N yang sudah kita hitung tadi ini, I per 4N ya, sama dengan 10. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus ya. FKS adalah, ini FK, S-nya itu adalah sebelumnya. Berarti sebelumnya adalah 9. Nah ya, 9. F-nya adalah ini, F-nya. F ini kan frekuensi itu F. Nah, ini F-nya juga 9. Ya, di sini 9. Nah, P ini adalah panjang ini. 81 sampai 90. 81 sampai 90 itu ada 10 angka ya. Jadi sini 10. Tinggal dimasukkan ke rumus. TB-nya adalah 60,5
60,5 ditambah I per 4N-nya adalah 10 dikurang FKS-nya 9 per F-nya adalah 9. Ini dikali dengan P-nya adalah 10. Ya kan? Nah, sama dengan 60,5 ditambah 10 kurang 9 1 ya. 1 per 9 dikali 10. 1 kali 10 bagi 9 itu hasilnya 1,1. 60,5 ditambah 1,1. Berarti rata-rata itunya Q1-nya adalah 61,6. Nah, inilah nilai dari Q1. Ya, sekarang kita menentukan nilai desil ya. Desil itu membelah data menjadi 10. Kalau tadi kan kuartil membelah data menjadi 4, tapi pembatasnya 3. Nah, kalau desil juga membelah data menjadi 10, tapi pembatasnya 9. Tuh, jadi cuma sampai D9. Itu ya. Kita coba menyelesaikan. Di sini saya contoh soalnya adalah tentukan nilai dari D5, desil kelima gitu ya. Yang pertama, caranya sama, menentukan posisi dari D5. Caranya sama rumusnya, I per 10 bukan per 4 ya. Kalau per 4 itu khusus kuartil karena datanya dibelah menjadi 4. Kalau desil dibelah menjadi 10. Jadi 10 di sini. I per 10 kali N. I-nya ini tergantung kamu mau mencari D berapa. Kalau mau cari D3 berarti 3 I-nya. Kalau kita mau mencari D5 berarti I-nya 5. 5 per 10 kali 40 N-nya. Coret nolnya 5 kali 4 adalah 20. Kita cari di sini FK-nya. Di sini 4, 9, 18. 18 belum masuk 20 ya. Nah, di bawahnya berarti 20 masuk. Nah, kita tulis di sini adalah posisi dari D5. Nah, berarti ini yang kita pakai nanti kelasnya. D5 ya, saya tandain D5. Jadi di bawah dari posisi Q1 gitu ya. Nah, setelah kita sudah ketemu posisinya, baru kita cari nilai desil kelima. Jadi tentukan dulu posisinya di mana. Rumusnya ini, TB, kita lihat TB-nya. Karena kita ini 71 sampai 80, 71 dikurangi 0,5. Jadi 70,5 ya TB-nya. I per 10 kali N sudah dapat di sini. I per 10 kali N adalah 20. FKS adalah FK tapi yang sebelumnya adalah 18 ya. F-nya adalah 12, F si kelas posisi D5 itu 12, dan P-nya adalah 10 dari 91 sampai 100 ya. Kita tinggal masukkan saja ya sama-sama. TB-nya adalah 70,5 ditambah dengan I per 10 kali N-nya kan 20 ya. 20 dikurang dengan 18 dibagi F-nya adalah 12 dikali 10. Nah, sama dengan 70,5 ditambah dengan 20 kurang 18 2 ya. 2 per 12 dikali 10. Ini 2 kita perkecil sama-sama bagi 2 1. Ini 12 bagi 2 6. 10 bagi 2 5, kita perkecil lagi tapi dengan 6. Ini 3. Nah, 5 dibagi 3 itu hasilnya 1,5 dibagi 3 1,6. Ya, berarti desil kelima adalah 70,5 ditambah 1,6. Ya. Nih, kalau penjumlahannya gini. 1,6. Ya, 1 2 7. Nah, berarti hasilnya adalah 72,1. Ini adalah nilai desil kelima. Ya. Oke, sekarang materi terakhir yaitu adalah persentil. Ya, ada kata persen, berarti 100 ya. Benar, persentil adalah membelah data menjadi 100 bagian, tapi dengan 99, maaf ya. Ini salah. Dengan 99 pembatas ya. Jadi cuma sampai P99 tapi 100 bagian gitu ya. Nah, kita di sini soal tentukan nilai dari P20 ya. Kita akan menentukan nilai dari P20
atau persentil ke-20. Caranya kita menentukan posisi dari P20, I per 100 karena persentil itu membagi bagian 100 ya. Jadi perlu kalian ingat, kuartil itu 4 di sini bawahnya. Kalau desil 10, dan persentil 100 ya. I-nya karena kita mau cari P ke-20 berarti I-nya diganti 20 per 100. N-nya jumlahnya tabelnya 40 ya. 40. Bawah nolnya 2 kita coret, yang atas nolnya juga 2 kita coret, sehingga 2 kali 4 adalah 8. Kita cari posisi dari P20, 8. Lihat FK-nya. 4, 9. Nah, berarti ada di sini angka 8 kan? Nah, ini kita catat sebagai posisi dari P ke-20. Ya. Kita bintangin di sini P20. Ini berarti nanti 51 nih ya, nanti TB-nya ya dikurangi 0,5 ya. Oke, sekarang kalau sudah ketemu posisinya, kita cari P20. Berarti TB-nya kan di sini 51 ya, yang kita pilih. Berarti dikurangi 0,5 berarti jadi 50,5. Kita catat di sini. 50,5. I per 100 kali N-nya adalah 8. FKS-nya berarti FK tapi sebelumnya, kan di sini posisinya sebelumnya adalah 4 ya. Ya 4. Berarti di sini 4. F-nya berarti di kelas P20 F-nya adalah 5 dan P-nya tetap 10 karena kita tabelnya sama ya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam rumusnya persentil. Ini P20 ya. Karena kita mau cari P20, TB-nya adalah 50,5 ditambah dengan I per 100 kali N-nya adalah 8 dikurang FKS-nya adalah 4 per F-nya adalah 5 dikali dengan panjang kelasnya adalah 10. Nah, sama dengan 50,5 ditambah 8 kurang 4 kan 2 ya. 2 per 5 kali 10. Nah, 10 bagi 5 kan bisa nih ya, 2. Nah, 2 kali 2. Nah, berarti jadi 50,5 ditambah dengan 4 sehingga jadi 54,5. Inilah nilai dari persentil ke-20. Gampang kan? Oke, itu saja ya materinya hari ini. Untuk tugasnya kalian simak video ini.